Gas seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video ini kami akan menjelaskan dari hasil kerja kami, yaitu sistem informasi penjualan sepatu pada toko Vibe Batik. Demi memenuhi tugas dari mata kuliah Praktikum Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Sebelumnya saya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Amanda Julia Della Siska, yang kedua ada Rita Amelia, kemudian ada saya Yunia Siade, next saya sendiri Yolangga, kemudian ada Putra Aditya, dan terakhir ada Jenny Dwi Cita Herdiansyah. Next, materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan kami, Rita Amelia. Silakan. Baiklah, untuk yang pertama bab 1 itu pendahuluan, di mana ada 1.1 itu latar belakang. Di latar belakang ini, perkembangan teknologi informasi pada saat ini sangat berarti bagi pembangunan di segala bidang. Perusahaan-perusahaan makin dipicu untuk menggunakan teknologi yang maju sebagai alat atau media untuk tetap bertahan dan memenangkan persaingan yang kian hari terasa ketat dan keras. Di sini internet merupakan suatu media yang sudah tidak asing lagi di berbagai belahan dunia yang memiliki banyak fungsi. Terutama internet juga merupakan jaringan komputer secara global yang dapat menghubungkan seluruh pengguna komputer dengan jaringan ke seluruh dunia untuk melakukan penggalian dan pertukaran informasi secara tepat dan akurat. Di dalam sistem penjualan sepatu pada toko Vibe Batik ini masih mengalami permasalahan, yaitu minimnya pembeli karena penjualan masih sekitar daerah itu saja, dan terjadi penumpukan arsip yang tidak teratur dan belum tersedianya tempat penyimpanan arsip, sehingga keamanan dari datanya kurang terjamin. Selain itu, dari waktu yang banyak terbuang dan proses pencairan data yang sering terjadi kesalahan dalam pengolahan data penjualan. Melihat pentingnya pengolahan data demi kelancaran dan keakuratan informasi yang didapatkan, maka sistem pelayanan kepada pelanggan dan dalam hal ini penjualan sepatu sangat cocok diterapkan. Karena hal ini akan menambah kualitas layanan perusahaan kepada para pelanggan, sehingga pelanggan dengan cepat dapat mengetahui informasi data sepatu yang ingin dibeli. Begitu juga hal yang bagi pihak manajemen di perusahaan ini akan dengan mudah mendapatkan data-data sepatu dan informasi masing-masing sepatu, serta mendapatkan informasi tentang data pelanggan yang membeli sepatu. Nah, berdasarkan permasalahan yang terjadi saat ini, maka toko Vibe Batik berusaha menyajikan informasi penjualan sepatu kepada pelanggan secara tepat dan tepat. Saat ini toko Vibe Batik masih menggunakan cara 3 manual dalam sistem penjualan sepatu, sehingga mungkin saja terjadi kesalahan antara lain perhitungan harga jual maupun terhadap jenis dan merek sepatu tersebut. Sistem penjualan sepatu yang dibangun pada penelitian ini dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database management system yang digunakan MySQL, yang dianggap mampu menjawab permasalahan penjualan sepatu di toko Vibe Batik saat ini. Pada sistem yang dibangun ini akan memberikan kemudahan dalam pencarian data sepatu yang ada di toko Vibe Batik beserta harga jual masing-masing sepatu. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang latar belakang, kemudian dilanjutkan dengan 1.2 yaitu rumusan masalah. Di sini untuk rumusan masalah itu ada 2, itu
bagaimana menganalisa, merancang, dan mengimplementasikan sistem informasi penjualan sepatu pada toko web butik. Yang kedua, bagaimana mampu menangani proses penjualan sepatu menggunakan PHP dengan database MySQL. Dan untuk 1.3 batasan masalah, itu ada 3, yaitu sistem informasi penjualan sepatu yang dibangun hanya menangani pembayaran secara tunai. Yang kedua, program yang dibangun hanya memberikan bukti penjualan sepatu, laporan penjualan sepatu, laporan data sepatu, dan laporan data pembeli masing-masing sepatu. Yang ketiga, itu sistem yang dibangun tidak membahas tentang bagaimana proses pembayaran kredit dan transfer rekening. Yang keempat itu 1.4 tujuan. Di sini tujuannya ada 2, yaitu untuk menganalisa dan merancang sistem informasi sehingga mempermudah proses penjualan sepatu, penginputan data sepatu, dan pemasaran sepatu. Dan yang kedua itu untuk mempermudah pembuatan laporan penjualan sepatu dengan memakai sebuah sistem sehingga dengan mudah dalam pengecekan stok, harga, dan data pendukung lainnya yang dibutuhkan. Yang terakhir itu 1.5 manfaat. Di sini ada 3 manfaat. Yang pertama, 1, agar dapat menambah wawasan tentang sistem informasi penjualan pada toko web butik. Yang kedua, agar aplikasi yang dibuat dapat menghasilkan laporan yang akurat dengan akses yang lebih cepat. Yang ketiga, agar mempermudah dalam transaksi penjualan sepatu dan mengetahui data sepatu yang siap untuk dijual, sehingga meningkatkan kinerja yang efektif dan efisien serta keamanan dalam penyimpanan data. Itulah penjelasan saya dari bab 1 pendahuluan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Rita. Next, materi bab 2 akan dijelaskan oleh Salia. Pada Salia dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya bab 2 ini tentang latar belakang organisasi. Jadi 2.1 profil organisasi. Jadi toko Five Boutique ini adalah sebuah toko sepatu berbasis online menyediakan berbagai macam jenis sepatu lelaki dan wanita, baik mulai dari running shoes, flat shoes, high heels, dan lainnya untuk anak-anak sampai dengan dewasa. Jadi dengan tersedianya berbagai jenis sepatu yang tersedia di toko kami, membuat banyak orang yang tertarik datang ke toko kami. Kemudian di 2.2 struktur organisasi. Yang pertama itu ada owner. Untuk tugas dan tanggung jawabnya, yang pertama itu mencari supplier untuk stok sepatu. Yang kedua bertanggung jawab dalam memajukan usaha. Yang ketiga penentu anggaran dan program kerja. Yang keempat melakukan kontrol secara keseluruhan atas operasional toko Five Boutique. Yang kelima menyimpan transaksi keuangan. Yang kedua itu ada karyawan. Untuk tugas dan tanggung jawabnya, yang pertama melayani dan bertanggung jawab terhadap pesanan pelanggan. Yang kedua, mengontrol transaksi pembayaran yang masuk dan mengumpulkan buktinya. Yang ketiga, menjaga keamanan proses jual beli dan memastikan barang sampai. Yang keempat, itu ada mengecek dan mendata stok sepatu. Baiklah, itu penjelasan dari bab 2. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih, Salia. Next, bab ketiga akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, di bab ketiga ini materinya analisa permasalahan. Yang pertama ada domain permasalahan, kemudian yang pertama data, yang kedua proses, kemudian yang ketiga interface. Next, put. Nah, kemudian 3.2 analisa permasalahan dan peluang. Next, analisa permasalahannya. Adapun faktor penyebab dari masalah yang telah diidentifikasi dapat dilihat pada tabel berikut ya. Next. Nah, hasil dari tabel identifikasi masalah dan penyebabnya dapat divisualisasikan di diagram fishbone. Di sini ada cause dan efek. Next ada analisis peluang.
Pada tahap analisis peluang yang harus dilakukan pertama-tama adalah mengidentifikasi akar dari permasalahan yang ditemukan. Berikut ini pada tabel diuraikan dari analisis peluang masalah yang didasarkan kategori input, proses, dan output. Hasil dari identifikasi akar masalah. Pertama ada akar masalah, sistem pembelian sepatu masih dilakukan secara langsung yang sering menyebabkan terhambatnya pelanggan untuk membeli produk yang diinginkan karena harus antri. Kemudian peluang, mengembangkan sistem informasi efisien dan efektif dalam proses pembelian produk. Pelanggan dapat mengunjungi web toko dan melakukan pembelian secara online tanpa harus datang langsung ke toko. Kemudian akar masalah yang kedua, perekapan data pelanggan yang masih dilakukan secara manual. Peluangnya mengembangkan sistem informasi yang lebih baik, memudahkan dalam percakapan data pelanggan karena sudah otomatis tersimpan di database saat pelanggan melakukan pemesanan di web toko. Kemudian akar masalah yang ketiga, terjadi penumpukan arsip yang tidak teratur dan belum tersedianya tempat penyimpanan arsip, sehingga keamanan dari datanya kurang terjamin. Selain dari waktu yang banyak terbuang, dari proses pencarian data dan sering terjadi kesalahan dalam pengolahan data penjualan. Peluangnya membuat database yang aman dan mudah diakses oleh staf dan pemilik toko serta mengatasi kesalahan yang terjadi saat pengolahan data penjualan. Next, 3.3, analisa proses bisnis. Jadi pelanggan yang ingin melakukan pembelian produk sepatu dapat langsung mengunjungi website toko. Pelanggan dapat mengisikan data diri, memilih produk yang ingin dibeli secara leluasa, menyimpan produk yang dibeli ataupun melakukan pembelian. Next. Kemudian di 3.4, cost effect analysis dan sistem improvement objektif. Bisa dilihat di table. Di problem of opportunity-nya, akurasi pendataan pelanggan, data produk, dan penjualan. Kemudian di cost and effect-nya, pertama pendataan dilakukan secara manual menulis di atas kertas. Yang kedua dapat terjadi kesalahan atau human error saat menulis dan menginput data pelanggan, data produk, dan data penjualan. Pada objektif, satu, meningkatkan efisiensi sistem pendataan pelanggan. Dua, meminimalisir ketidakakuratan pendataan produk dan pendataan data penjualan. Kemudian ketiga, meminimalisir faktor human error. Yang keempat, mengurangi jumlah penggunaan data berbentuk kertas atau fisik. Kemudian di constraint-nya, yang pertama, pengembangan website yang user friendly atau mudah digunakan siapapun. Kedua, dengan adanya website akan mempermudah pelanggan membeli produk di toko. Next. Selanjutnya di bab 4 akan dijelaskan oleh Amanda. Amanda, dipersilakan. Bagaimana Amanda, dipersilakan? Baik, di terdapat analisis kebutuhan. Ada analisis kebutuhan dan fungsional. Pada kebutuhan fungsional, sistem harus mampu memproses dan menyimpan transaksi yang dilakukan oleh pembeli. Kemudian, sistem menginput data barang yang tersedia. Selanjutnya, mampu melakukan rekap transaksi penjualan setiap harinya. Selanjutnya, sistem mampu membuat laporan keuangan setiap bulan dan tahunnya. Kemudian, untuk topik yang kedua, mengenai analisis kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional yang harus ada di dalam sistem yang akan dibuat ini sebagai berikut. Yang pertama, adanya performance atau kinerja. Di dalam performance ini, sistem harus mampu menginput data barang yang tersedia. Kemudian, sistem harus mampu memproses transaksi bisa berjalan dengan lancar dan cepat. Selanjutnya, sistem harus mampu mengelola data dari hasil transaksi berupa laporan keuangan. Selanjutnya, ada informasi. Di dalam
proses pemasukan dan pengeluaran data dalam menyajikan informasi yang diperlukan, sistem harus handal dalam menanganinya. Misalnya mengenai laporan keuangan tahunan perusahaan. Selanjutnya untuk ekonomi, sistem informasi berbasis teknologi akan meminimalkan penggunaan media kertas atau paperless dalam pencatatan data transaksi yang berakibat pada pengeluaran uang untuk pengadaan kertas stok dan kertas laporan lebih sedikit. Selanjutnya, pada kontrol atau keamanan. Sistem informasi berbasis teknologi akan memberikan fasilitas kontrol yang baik kepada pengguna. Setiap pengguna dapat dibatasi batasan wewenangnya dalam sistem. Kemudian ada efisiensi. Di dalam efisiensi, admin dalam melakukan proses transaksi dan pembuatan laporan keuangan akan dipermudah dengan adanya sistem ini. Kemudian, admin dalam pembuatan laporan keuangan akan dipermudah dan dipersingkat waktunya dengan adanya sistem ini. Selanjutnya ada servis atau pelayanan. Kemudahan dalam proses transaksi dan pembuatan laporan keuangan, dan sistem dirancang agar user-friendly sehingga pengguna nyaman saat menggunakannya. Kembali ke moderator. Bila, terima kasih Amanda. Next, bab kelima akan dijelaskan oleh Jenny. Jenny, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu adalah tabel pelanggan, di mana pelanggan itu memasukkan data, dan selanjutnya dilanjutkan oleh sistem yang menyimpan data dan membuat kode pembeli. Setelah itu pelanggan memilih jenis sepatu, dan sistem menampilkan jenis barang. Setelah menampilkan jenis barang, sistem menampilkan stok barang dan harga, dan pelanggan melihat stok barang dan harga. Selanjutnya, pelanggan melakukan check out barang yang diinginkan. Setelah melakukan check out, pelanggan melakukan pembayaran. Dilanjutkan dengan sistem yang menerima pembayaran, dan admin yang mencatat transaksi keuangan. Dilanjutkan dengan pemilik yang menerima laporan keuangan. Setelah mencatat transaksi keuangan, admin itu mengupdate stok barang yang sudah habis dengan sistem yang menampilkan update barang. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih dari Jenny. Next, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Putra. Putra, silakan. Baik, di sini bisa kita lihatnya ada konteks diagram. Yang pertama ada konteks diagram. Untuk ada 4 entitas, yaitu ada entitas admin, pimpinan, pelanggan, dan bak penjualan. Untuk entitas admin akan menginputkan stok barang, data barang ke dalam sistem informasi penjualan sepatu toko Five Boutique. Kemudian sistem informasi akan mengirimkan informasi data barang masuk kepada admin. Untuk entitas pelanggan akan menginputkan data pelanggan dan data pembelian ke dalam sistem informasi. Kemudian sistem informasi akan mengirimkan informasi mengenai data barang dan nota penjualan. Untuk entitas pimpinan hanya akan menerima informasi mengenai laporan stok barang dan laporan penjualan. Untuk entitas bak penjualan akan menginputkan data laporan penjualan dan nota penjualan ke dalam sistem. Kemudian sistem akan mengirimkan informasi data pelanggan dan data pembelian serta stok barang kepada bak penjualan. Kemudian 5.2.2 ini ada data flow diagram level 0. Ya, ini mohon maaf sebelumnya terpotong. Untuk dev di level 0 ini ada sama, tetap ada 4 entitas, ada entitas admin, pelanggan, kemudian pimpinan dan admin sama bak penjualan. Yang pertama, admin akan menginputkan data barang, stok barang ke dalam proses 1, yaitu input data barang. Kemudian informasi yang tadi diinputkan oleh admin akan disimpan ke dalam data store, yaitu data store data barang dan data store stok barang. Kemudian dari data store data barang akan mengirimkan data tersebut ke dalam proses kedua, yaitu proses penjualan. Kemudian dilanjutkan pemberian informasi kepada pelanggan mengenai data barang. Kemudian pelanggan akan menginputkan data pelanggan dan data pembelian ke dalam proses 2, yaitu penjualan. Kemudian pelanggan akan dilanjutkan dengan penyimpanan data pelanggan dan data pembelian ke dalam data store, data pelanggan dan data penjualan. Kemudian dilanjutkan pengiriman informasi dari proses 2 penjualan ke dalam entitas bak penjualan mengenai data pelanggan dan data pembelian. Kemudian bak penjualan akan mengirimkan
informasi atau menginputkan data nota penjualan ke dalam proses 2 dan akan dilanjutkan ke entitas pelanggan mengenai nota penjualan. Kemudian untuk data stok barang tadi akan dikirimkan informasinya kepada bak penjualan. Kemudian untuk data store pelanggan dan data store penjualan akan dikirimkan informasi tersebut kepada proses 3 yaitu proses pembuatan laporan. Begitu pula dengan data store data barang akan dikirimkan ke proses 3. Dari proses 3 ini akan dikirimkan informasi mengenai laporan stok barang dan laporan penjualan kepada entitas pimpinan, dan untuk data barang masuk itu akan dikirimkan ke entitas admin. Kemudian dilanjutkan dengan 5.2.3 mengenai data flow diagram level 1 proses input data. Di sini ada entitas admin. Admin akan menginputkan data barang ke dalam proses 1.1 yaitu kelola data barang, kemudian akan disimpan ke dalam data store data barang. Kemudian admin juga akan menginputkan stok barang, kemudian diinputkan ke dalam proses 1.2 yaitu kelola data stok barang atau proses 1.2, kemudian dilanjutkan penginputan ke dalam data store stok barang. Kemudian dilanjutkan 5.2.4 mengenai data flow diagram level 1 proses penjualan. Yang pertama ya, pelanggan akan menginputkan data pelanggan ke dalam proses 2.1 yaitu proses input data, kemudian akan disimpan ke dalam data store data pelanggan. Kemudian dari proses 2.1 akan dilanjutkan ke proses 2.2 yaitu proses pilih produk sepatu. Di sini akan ada penginputan data dari data store barang mengenai data barang apa saja yang ada. Kemudian dilanjutkan ke dalam proses 2.3 mengenai proses penyimpanan data pembelian. Di sini akan dilanjutkan kepada pembuatan proses 2.4 yaitu proses pembuatan nota penjualan. Maka bak penjualan akan menginputkan nota penjualan yang telah dipilih barang tadi oleh si pelanggan, kemudian akan dikirimkan informasi nota penjualan kepada entitas pelanggan. Untuk kamus data sendiri, yang pertama ada tabel 1 kamus data proses input data barang. Ada nama arus data, itu nama arusnya adalah data barang, kemudian aliasnya stok barang. Bentuk data adalah dokumen, kemudian arus data admin, proses 1.1 kelola data barang, proses 1.1 kelola data barang sampai dengan data barang. Penjelasan dokumen yang berisi informasi input data barang, periode setiap saat, struktur data input barang terdiri dari item, kemudian data ID underscore input, ID underscore barang, dan jumlah underscore barang, kemudian tanggal underscore input. Kemudian untuk kamus data penjualan, nama arus data adalah data pelanggan, bentuk data dokumen, arus data pelanggan, proses 2.1 proses input data, proses 2.1 proses input data sampai data pelanggan. Penjelasan dokumen yang berisi informasi proses penjualan, periode setiap saat, struktur data penjualan terdiri dari item, data ID underscore beli, ID underscore customer, ID underscore barang, tanggal underscore beli, dan jumlah underscore beli. Kemudian ada entity relationship diagram. Di sini ada entitas pelanggan, barang, stok, dan admin. Entitas admin akan terdiri dari 3 atribut yaitu ID underscore admin, nama underscore admin, dan password. Dari entitas admin akan menginputkan barang yang terdiri dari atribut ID underscore input, ID underscore barang, jumlah underscore barang, tanggal underscore input. Ini akan menginputkan barang yang terdiri dari entitas barang sendiri, yaitu adalah ID underscore barang, nama underscore barang, merek, jenis barang, dan harga. Nah, entitas pelanggan terdiri dari atribut email, alamat, nomor HP pelanggan, nama pelanggan, dan ID pelanggan. Untuk kardinalitas penjualan ini ada atributnya ID underscore beli, ID underscore pelanggan, ID underscore barang, tanggal beli, dan jumlah beli. Kemudian untuk bak penjualan, atributnya terdiri dari ID bak penjualan, nama bak penjualan, dan password. Untuk entitas stok barang terdiri dari atribut ID barang dan stok barang. Dari admin akan menginputkan data barang, kemudian pelanggan akan melakukan pembelian barang tersebut di mana barang ini memiliki stok. Bak penjualan akan melakukan penjualan barang tadi kepada pelanggan. Itu untuk entity relationship diagram. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Saudara Putra. Next, materi normalisasi data akan dijelaskan oleh Amanda. Terima kasih kepada moderator. Baik, normalisasi merupakan suatu proses pengelompokan elemen data menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entitas beserta relasinya. Di dalam normalisasi data, kami membuat 2 normalisasi, yaitu normalisasi ke-1 atau 1NF dan normalisasi kedua atau 2NF. Pada tahap normalisasi 1NF ini, dilakukan penghilangan beberapa grup elemen yang berulang agar menjadi satu harga tunggal yang berinteraksi di antara setiap baris pada suatu tabel.
Pada normalisasi ke-1 ini terdiri dari ID pelanggan, nama pelanggan, nomor HP pelanggan, alamat pelanggan, email pelanggan, ID beli, ID harga, ID bagian penjual, tanggal beli, nama bagian penjual, nama admin, ID admin, nama barang, merek, jumlah beli, harga, ID input, tanggal input, jumlah input barang, stok, beserta jenis barangnya. Kemudian, pada normalisasi kedua, bentuk normal kedua didasari atas konsep ketergantungan fungsional yang sempurna. Di dalam ini ada tabel barang yang terdiri dari ID barang, nama barang, merek, jenis barang, beserta harga. Kemudian ada tabel pelanggan. Di dalamnya ada ID pelanggan, nama pelanggan, nomor HP pelanggan, alamat, dan email. Selanjutnya ada tabel admin yang berisi ID admin, nama admin, beserta password. Selanjutnya ada tabel penjualan yang berisi ID beli, ID pelanggan, ID barang, tanggal beli, dan jumlah beli. Selanjutnya ada tabel input barang yang terdiri dari ID input, ID barang, jumlah input barang, tanggal input. Kemudian ada tabel stok yang terdiri dari ID barang dan stok. Kemudian ada tabel bagian penjualan yang terdiri dari ID bagian penjualan, nama bagian penjualan, beserta password. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Amanda. Next, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rita. Rita, dipersilakan. Baiklah, untuk bab 7 itu basis data MySQL. Di sini ada query, create, dan alter table, di mana ini kita membuat database-nya dan membuat tabelnya. Kemudian di sini ada selanjutnya itu ada tabel admin, di mana di tabel admin ini terdiri dari 3 atribut, yaitu ID admin, nama admin, dan password. Selanjutnya, kemudian yang ketiga itu tabel barang. Di tabel barang ini terdiri dari 5 atribut, yaitu ID barang, nama barang, merek, jenis barang, dan harga. Dan di tabel customer itu terdiri dari 5 atribut juga, itu ada ID customer, nama customer, nomor HP customer, alamat, dan email. Kemudian yang kelima itu ada tabel input barang yang terdiri dari 4 atribut, yaitu ID input, ID barang, jumlah input barang, dan tanggal input. Selanjutnya itu ada tabel penjualan. Di tabel penjualan ini terdiri dari 5 atribut juga, yaitu ada ID beli, ID customer, ID barang, tanggal beli, dan jumlah beli. Yang ketujuh itu ada tabel stok, di mana terdiri dari 2 atribut, yaitu ID barang dan stok. Yang ke-8 itu ada insert into admin, barang, dan customer. Di sini kita melakukan insert into untuk admin dan juga insert into untuk barang dan customer. Kemudian yang terakhir itu selectable, di mana di sini ada untuk menampilkan admin, barang, customer,
input barang, penjualan, dan stok. Nah, itulah penjelasan tentang basis data. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Rita. Baiklah, mungkin begitu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai hasil kerja, analisa, sistem informasi, penjualan sepatu pada toko Vibe Batik. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Tuhan kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.